Pejabat PJ Wali Kota Cimahi, Dik-Dik Suratno Nugrahawan, SSI, MM, telah melepas bantuan dari sumbangan sembako, pakaian anak, dan dewasa serta susu untuk korban bencana alam gempa bumi di Cianjur, sebanyak 2 truk TNI, Yon Armet 4, dan ambulan. Dalam pelepasan tersebut, dilakukan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Dik-Dik Suratno Nugrahawan, PLT Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Heri Zaini, Camat Cimahi Utara, Taryadi Ahmad Taufik, Lurah Citerep, Rusli Sudarmadi dan Ketua Panitia Pelaksana Penggalang Donasi juga sebagai Ketua LPM Kelurahan Citerep, Anugrah Hermansyah, di Jalan Kelurahan Citerep, Senin, tanggal 28 November tahun 2022. Menurut Dik-Dik, dirinya sangat bangga dengan sikap dan kekompakan RW dan RT di Kelurahan Citerep yang peduli terhadap sesama korban gempa bumi di Cianjur yang menelan korban meninggal dunia hingga ratusan jiwa ini. Dik-Dik sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepedulian masyarakat Kelurahan Citerep terhadap sesamanya, dan harus dicontoh oleh masyarakat kelurahan lainnya. Dik-Dik juga menginstruksikan kepada Camat Cimahi Utara, harus dapat menciptakan kekompakan dan kesulitan bagi kelurahan-kelurahan lainnya dapat melakukan aksi sosial seperti masyarakat Citerep. Dik-Dik saat mendapat informasi bahwa akan diberangkatkannya bantuan dari warga Citerep untuk masyarakat Cianjur, ini sebagai bukti adanya silih asah, silih asuh dan silih asih dengan masyarakat Cianjur. Jadi apa yang diperlihatkan oleh masyarakat Citerep dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang lainnya. Kata Dik-Dik, bahwa bantuan yang disampaikan bukan dilihat dari besar kecilnya pemberian tetapi ketika orang lain mendapatkan musibah, dan kita respon membantunya, jadi catatan amal soleh kita. Harapan Dik-Dik juga disarankan kepada Camat Cimahi Utara, Taryadi Ahmad Taufik dan Lurah Citerep Rusli Sudarmadi, agar kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Citerep disampaikan kepada lurah-lurah sekota Cimahi agar menjadi contoh terbaik bagi lurah-lurah lainnya. Dik-Dik juga mengakui bahwa pemerintahan kota Cimahi telah memberikan bantuan kepada korban gempa Cianjur sejak awal terjadinya gempa di Cianjur, melalui BPBD Kota Cimahi. Ini sebagai awal dapat diikuti oleh pemerintahan di wilayahnya masing-masing, sebagai kepedulian terhadap sesama saudara kita di Cianjur. Dik-Dik pun tidak lupa mengucapkan selamat jalan kepada relawan yang akan mengantarkan bantuan masyarakat Citerep ke Cianjur. Semoga selamat di perjalanan, dan donasinya dapat diterima oleh para korban bencana alam gempa di Cianjur. biasa silaturahmi kalian sakal walafiat. Lajeng mugi naon dipilapah bulan sadaya dicatat dan amal soleh. Jaga kamu betul-betul ke di akhirat. Oke tilap salawat sinar salam mugi tetap tercurah aku kanjeng Rasul besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan saudara, ketika saya mendapat informasi bahwa hari ini akan diberangkatkan bantuan dari warga masyarakat Ciledug untuk Cianjur, yang saya rasakan adalah tulis iya salah sawios putos simkuring jejelewengan siri asih asadi asuh benar palaburan udah tegantan sama Cianjur, tapi kurang teh dulu kene Jawa Barat. Alhamdulillah apa yang diperlihatkan oleh masyarakat Ciledug menjadi contoh bagi masyarakat yang lain, bahwa bantuan yang disampaikan bukan hanya dilihat dari sisi nilai, tapi lebih dari itu. Ketika orang lain butuh dan kita respon, insya Allah itu kemudian menjadi hal yang akan dicapai. Mudah-mudahan naon anu dimaksa ku urang sadaya ku Allah dipaparin kelancaran tur keselamatan. Amin. Dan catatan amal soleh. Amin. Dan mudah-mudahan Pak Lurah, Pak Camat, ini
juga untuk bisa disampaikan kegiatan semacam ini kepada kelurahan yang lain. Oh, jadi kira-kira mananya? Kang Wani mana? Ulah susu putat tuh. Iya lah, tapi dia ya. Kang Haji Wandi, alhamdulillah. Jelas sudah membantos hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sangat aktif, bahkan mungkin lebih aktif dari yang lain. Nah, sekali lagi untuk nuhun kasadayana, tos kieu mah begitu. Ieu bantosan tiba di Cianjur masyarakat itu teh sanes ningali masyarakat kelurahan Cileuneu unggul. Tapi kita zona di mana kelurahan Cileuneu kota Cimahi. Janten kota Cimahi oge kacanang seungeutna. Atuh nuhun silih asih, silih asah, silih asuh, tungtungna silih bawangi. Naon silih bawangi teh silih-silitan. Nah, ieu buktos bahwa orang harus bisa menjabarkan itu. Nah itu barangkali Gak ada bendera merah putih padahal Diituin baru nanti 4 malam. ya mana thank you Oke, diwawancara. Hati-hati, oi. Pastinya juga Pemkot sudah lebih dulu. Dari mana? Dari BPPD. Jadi begitu kejadian BPPD sudah mengirimkan tim ke sana. Itu kapan, Pak? Pada hari H. Hari H. Ya, Itu langsung bantuan personil plus bantuan makanan lah. Walaupun mungkin tidak banyak tapi kita langsung responsif ke sana. itu makanan berupa apa, Pak? Ya untuk lebih jelasnya mengenai apa yang diberikan silakan bisa ditanya ke Kalak. Kalak BPPD. Oh gitu ya. Ya. Nah, ini respon ini untuk lurah-lurah yang lain bagaimana tanggapan Pak? Ya haruslah, ini bagian daripada bagaimana kita memahami silih asih, asah dan asuh. Karena kita ingin semua bisa kompak, bisa sauyunan. Ya, ini tidak terbatas hanya untuk masyarakat Cimahi dengan masyarakat Cimahi dengan masyarakat. Begitu pula yang diterangkan oleh Lurah Citerap Rusli Sudarmadi, bahwa kegiatan masyarakat Citerap hari ini, yaitu menggalang donasi dari masyarakat Citerap kepada keluarga kita juga yang ada di Cianjur. Bantuan tersebut merupakan dari masyarakat Citerap terdiri dari RW 1 sampai dengan RW 19. Mereka juga berempati, sehingga berinisiasi, mengumpulkan donasi yang pada akhirnya dari pemerintahan kelurahan membentuk posko pengumpulan donasi dari masing-masing RW. Di luar dugaan ternyata dari penggalangan donasi tersebut, menghasilkan cukup banyak sampai 2 truk TNI yang besar, milik Yon Armet 4 Kota Cimahi. Menurut Rusli, ini di luar ekspektasi,
Setelah dilakukan pengumpulan ternyata terkumpul cukup banyak yang memerlukan 2 kendaraan besar dan alhamdulillah kami disupport oleh Yon Armet 4. juga yang saya perhatikan. Bahkan kata Rusli yang mensupport kegiatan tersebut tidak hanya oleh Yon Armet saja, dari pihak LPM Provinsi Jawa Barat pun ikut mensupport kegiatan menggalang donasi korban gempa Cianjur. Rusli pun merasa bangga atas keberhasilan penggalangan donasi tersebut sangat besar, dikarenakan adanya kolaborasi antara LPM Kelurahan dan Forum RW Kelurahan dan lembaga-lembaga di Kelurahan Citerep. Hari ini adalah distribusi bantuan ya dari masyarakat sebagai bentuk donasi dukungan kepada keluarga kita juga yang ada di Cianjur. Ini merupakan bantuan dari warga masyarakat Citerep mulai dari RW 1 sampai dengan 19. Mereka juga berempati sehingga berinisiasi mengumpulkan donasi yang pada akhirnya dari kami dari pemerintah kelurahan membentuk posko. Alhamdulillah hasil dari donasi dari masing-masing RW dikumpulkan di kelurahan dan di luar ekspektasi bahwa bantuan ini mencapai lumayan cukup banyak dan memerlukan kendaraan besar yang alhamdulillah juga kami disupport dari Yon Armet 4. Dari Yon Armet kami disupport, kemudian juga dari LPM Provinsi juga kami disupport. Jadi kolaborasi antara LPM Kelurahan, kemudian juga Forum RW di Kelurahan, lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan, alhamdulillah bisa bersinergi, bisa membentuk posko dan bisa hari ini diberangkatkan. Nuhun. Itu yang diberangkatkan barang apa saja? Yang diberangkatkan itu berupa ada pakaian layak pakai, kemudian juga ada makanan, kemudian juga ada pakaian yang ya punten pakaian dalam, kemudian juga ada obat-obatan, kemudian juga ada selimut, banyak lah. Memang Apakah ada yang dikumpul dari dana? ada. Nah ini dalam bentuk dana juga ada. Dana yang terkumpul sampai dengan hari ini lumayan cukup lumayan, dan ini atas kesepakatan bersama dengan para ketua RW rencananya akan dikomparasi dengan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Cianjur, karena kan tidak semua bantuan yang nyampe ke kami juga bisa mengcover keinginan warga masyarakat Cianjur. Apa yang mereka butuhkan seperti makanan yang siap santap seperti roti kan tidak ada yang berdonasi roti, itu tidak ada. Jadi kemudian juga ada kebutuhan perempuan tidak semuanya bisa tercover, kayak pampers juga untuk bayi, susu dan lain sebagainya. Nah dari dana yang dikumpulkan itu hasil kesepakatan dengan para ketua RW yang kita komparasi, dana itu dibelikan barang yang mereka butuhkan. Menurut Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Citerep, Anugrah Hermansyah yang akrab dipanggil Uke ini, menjelaskan bahwa pembentukan Posko Peduli Citerep ini berdasarkan kolaborasi antara pemerintahan Kelurahan Citerep dengan LPM dan lembaga-lembaga lainnya di Kelurahan Citerep. Di dalamnya ada RT, RW, LPM, PPK, Karang Taruna, PKM, LSM semua ada di dalamnya. Diakui oleh Uke bahwa tujuan ingin membantu korban gempa Cianjur merupakan cita-cita pihak LPM dan lembaga lainnya di Kelurahan Citerep. Citerep CSN artinya Citerep Balat Sadayana, maka dari itu kami berbarengan untuk membentuk posko ini. Terkait anggaran dana yang dihasilkan, menurut Uke, semua gotong royong dari masyarakat Citerep, donasi yang kumpulkan yaitu ada 50 karpet, terpal, pakaian baru dan bekas layak pakai, sembako, beras obat-obatan, peralatan mandi, peralatan bayi, susu, pakaian dalam wanita dan laki-laki, air mineral, minyak goreng, makanan siap saji, selimut, makanan ringan, kain kafan dan uang. Sudah saya bicara tadi bahwa pembentukan Posko Peduli Citerep ini merupakan kerja bareng antara pemerintahan Kelurahan Citerep dengan kelembagaan Kelurahan Citerep. Termasuk di dalamnya ada RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna, FPRB, PKM, PSM, semua Tagana termasuk di dalamnya. Ini kita merupakan sinergi yang memang sudah menjadi cita-cita kita bahwa Citerep ini
semua menjadi Citerep CSA, Citerep Balad Sadayana dan Citerep Ngahini. Inilah barangkali moto kami, sehingga kami dalam ini berbarengan juga dengan pihak pemerintahan Kelurahan Citerep untuk bersama-sama membentuk posko ini. Kemudian untuk masalah anggaran dana yang untuk bantuan tersebut, ini adalah mutlak dari masyarakat, dan kami informasi ini melalui WA grup ke grup RT RW yang ada di Kelurahan Citerep ini. Kemudian para RT RW ini sebagai penggalang dari ujung tombak dalam kegiatan penggalangan dana bantuan untuk Cianjur dari masyarakat ini. Karpet sampai 50 ya kalau tidak salah. Tapi jumlah secara keseluruhan saya kurang paham ya. Artinya cuma ada karpet, terpal, kemudian juga ada pakaiannya. Pakaian juga banyak baru, yang layak juga masih banyak sekali. Kemudian ada sembako, beras, obat-obatan, peralatan mandi, peralatan bayi, perlengkapan bayi, makanan bayi, susu bayi. Kemudian pakaian dalam, sering disebut-sebutkan ya, di itu sering pakaian dalam karena kekurangan. Ini kami juga menyiapkan di sini. Kemudian juga air mineral, minyak goreng, kemudian juga ada makanan siap saji, kemudian selimut, makanan ringan, terus ada kain kapan juga kita nyiapkan juga, ada dengan komplit ya, dan mie instan dan ada uang. Oke. Terkait bantuan yang baru datang itu gimana? Ini juga perlu diinformasikan, juga tadi saya lupa menginformasikan bahwa posko ini tidak berhenti sampai di sini, kita masih berlanjut ya, masih berlanjut menerima, sehingga untuk kedepannya barangkali kalau memang masih ada peduli dari warga untuk memberikan bantuannya kepada masyarakat di Cianjur, kita masih siap untuk menyampaikan distribusikan. Nah, sepertinya kita ke posko ya, sepertinya kita ke posko. Kalau kita ke korban juga kita artinya kalau kita harus punya data yang valid, data yang akurat, barangkali ini juga kita belum tentu, karena kita di lapangan tuh berbeda sekali. Saya kira kalau posko yang otoriter akan lebih tahu di sana. Ya, Posko di sana ya posko masyarakat Cianjur saja gitu ya. Oke. Sinta dan Bagja Sukmana, reporter kameramen Salsa TV, melaporkan dari Cimahi.